warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi, salam wabarakatuh. sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak David sebagai juri LKS untuk bidang web design teknologi. Yang saya hormati Bapak Ibu pembimbing dan adik-adik peserta sekalian. Alhamdulillah di tahun 2025 kami dipercaya lagi untuk menjadi peserta panitia dan koordinator. eh, Besar pengharapan kami di web design ini masih bisa untuk offline, dan juga pengharapan kami juga di provinsi bisa memfasilitasi untuk akomodasi peserta di seperti tahun-tahun sebelumnya, tapi dikarenakan anggaran dari Dinas Pendidikan Provinsi yang tidak banyak dan semakin berkurang, apalagi ditambah lagi dengan efisiensi anggaran, sehingga kegiatan lomba ini tetap dilaksanakan secara online. Tapi jangan berkecil hati, istilahnya di nasional juga sebenarnya terkena efeknya, dan di kompetisi ini saya harapkan juga para peserta bekerja maksimum, berlomba maksimum dengan sportif, karena banyak sekali seperti Pak juri-juri atau tim juri yang dari provinsi, yang sorry, yang di nasional itu juga banyak yang berawal dari peserta hingga sekarang menjadi juri. Dan rezeki itu tidak hanya di situ, pengembangan untuk web sekarang semakin masif, ya kan? Jadi semua banyak yang butuh untuk eh, tim-tim yang mendesain web. Seperti sebelumnya yang sudah saya share di ketentuan eh, bidang lomba IT dan online, itu hari ini adalah kegiatannya adalah technical meeting, kemudian lomba nanti di hari Senin dan Selasa tanggal 26 sampai 27 Mei. Estimasi kegiatan dimulai biasanya setiap harinya adalah jam 8 sampai jam 5 maksimumnya. Harapannya di tanggal 28 bulan 5 itu sudah ada penutupan dan sudah ada hasil siapa yang di peringkat satu, 2, dan 3. Itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian nanti mungkin kita bekerja sama dengan Bibit Dinas, minta untuk paling tidak kami akan support untuk di penutupannya itu streaming sehingga ada sensasi yang berbeda. Kemudian kalau memang Bapak Ibu pembimbing dan peserta sudah membaca ketentuan bidang IT dan online, bisa dilihat bahwa ada kamera dibutuhkan 2 buah, yaitu yang berada di depan eh, peserta dan juga di samping peserta. Karena nanti di nasionalnya juga online, kemungkinan ketentuannya juga tidak jauh berbeda. Paling tidak kita di provinsi sudah menyesuaikan atau beradaptasi dengan kondisi tersebut. Kenapa juri kita juri nasional? Di sisi lain dari awal komitmen kami adalah kita maunya berprestasi di nasional sehingga gap antara nasional dengan provinsi itu semakin tipis, sehingga prestasi kita atau prestasi siswa-siswa kita itu semakin baik, yang efeknya juga bisa eh, berperan di internasional maupun nanti di nasional seperti itu. Ya, mungkin itu sambutan saya. Selanjutnya mungkin bisa dimulai langsung dari Pak David. Pak David, ada Pak? Baik Pak, Terakhir Pak. terima kasih Pak. Oke, oke, Pak. Apakah Ya, suara saya silakan Pak. sudah terdengar Pak? Siapa? Bagus Pak. Oke, Alhamdulillah. baik. Baik semuanya, terima kasih untuk kehadirannya. Saya Wali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk para panitia yang sudah memfasilitasi technical meeting kita pada hari ini. Terima kasih untuk seluruh peserta dan pembimbing yang sudah hadir. Hari ini sesuai jadwal kita akan melaksanakan technical meeting untuk pelaksanaan Lomba LKS Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 26 dan 27 ya Pak ya? Ya, 26 dan 27 bulan Mei tahun Betul, Pak. 2025.
Nah, untuk kali ini, karena kita lombanya secara online, jadi kita akan coba lakukan lomba sesuai dengan standar LKS nasional, yang nantinya juga akan dilaksanakan secara daring. Jadi nanti untuk teknis pengumpulannya kita akan gunakan teknis pengumpulan yang sesuai dengan LKS nasional, supaya nanti ketika di nasionalnya kita nggak akan bingung gitu. Ya langsung saja ya, saya mulai untuk technical meeting kali ini. Saya coba share screen. Oke, apakah sudah tampil slide-nya? Sudah, Pak. Oke, sudah ya. Jadi kita mulai untuk technical meeting kali ini. Jadi untuk modul yang akan dilaksanakan, kita ada dua modul. Jadi nasional juga nanti akan ada dua modul, di mana modulnya kita sederhanakan menjadi dua modul, yaitu client side dan server side. Jadi kalau misalnya kemarin kita masih ada modul speed test ya kalau nggak salah ya. Nah di sini sekarang kita sudah tidak ada modul speed test, jadi kita hanya ada dua modul, yaitu modul client dan modul server. Di mana dua modul ini akan dilaksanakan dalam waktu 2 hari. Jadi 1 hari 1 modul, siangnya untuk penilaian, dan hari selanjutnya juga seperti itu. 1 modul dan siangnya penilaian. Nah, di sini modul yang pertama adalah modul client side, di mana pada modul client side ini peserta akan membuat sebuah game dengan menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Oke ya, jadi yang diperbolehkan hanya menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Tidak ada penggunaan PHP atau library apapun pada modul klien ini. Kemudian hari kedua kita akan mengerjakan modul server, di mana di modul server tersebut kita diminta untuk membuat RESTful API, kemudian buat front end-nya sesuai dengan fitur yang diminta. Jadi sebenarnya kalau sudah pernah membaca atau melihat soal-soal LKS tahun sebelumnya, mungkin tidak asing dengan modul ini. Oke, untuk lebih detailnya di modul klien. Nah, di modul klien di sini ada dua hal yang harus disiapkan. Yang pertama adalah desain gamenya nanti dalam screenshot saja, dan yang kedua adalah gamenya dalam bentuk codingan HTML, CSS, dan JavaScript. Untuk jenis kodenya dibebaskan mau seperti apa. Misalnya suka menggunakan kanvas, mau pakai kanvas silahkan, mau menggunakan DOM juga silahkan, bebas. Intinya untuk modul game ini, gamenya jalan sesuai dengan permintaan, tidak menggunakan library apapun. Oke, udah itu yang diminta soalnya, yang penting jalan. Kemudian yang disediakan apa? Yang disediakan adalah gambar resource. Nah, gambar resource ini berupa gambar yang sudah dipotong-potong. Jadi, peserta tinggal menggunakan saja. Tidak perlu mendesain dari nol. Desainnya sudah ada, silakan kalian buat sesuai dengan yang diminta soal. Nah, ini contoh game tahun kemarin ya untuk soalnya. Jadi, seperti ini ada gamenya, ada masukin username, ada how to play, instruction, dan lain-lain. Contohnya seperti ini. Kemudian pada modul ini, sama seperti tadi yang dijelaskan, tidak ada penggunaan framework JavaScript atau CSS apapun. Tidak ada Bootstrap, tidak ada jQuery, dan lain-lain. Intinya di modul klien ini, pure HTML, CSS, dan JavaScript dari peserta. Oke ya, dimengerti ya. Kemudian modul selanjutnya adalah modul server. Nah, di mana modul server ini ada beberapa file yang diminta, yaitu backend-nya itu berupa REST API, yaitu Laravel-nya. Kemudian ada front-end-nya. Front-end itu bisa menggunakan Vue atau React, bebas. Karena kita sediakan dua framework yang bisa digunakan. Kemudian untuk DBDAM, itu di available resource, itu ada di sebelah kiri. Itu ada DBDAM SQL, itu database yang sudah disediakan. Kemudian ada Postman Collection. Nah, Postman Collection ini, untuk tahun ini peserta membuat Postman Collection-nya. Jadi nanti di soal dijelaskan Postman Collection yang harus dibuat apa saja. Jadi peserta silahkan membuat Postman Collection sesuai dengan yang diminta. Kemudian dijalankan sesuai dengan fungsinya. Lalu ada template UI-nya. Jadi template-nya sudah ada, tinggal digunakan saja. Dan pasti ada Laravel dan ada Vue.js dan React yang bisa digunakan. Lalu output-nya apa yang diminta? Output-nya yang tadi, yaitu back-end dan front-end-nya diminta. Berarti back-end-nya dalam bentuk Laravel-nya, kemudian front-end-nya dalam bentuk framework-nya. Bisa Vue atau React. Lalu database, kalian ekspor dalam bentuk SQL juga, serta screenshot dari diagramnya. Karena nanti dalam diagram database, kita ada penilaian untuk database-nya, kayak misalnya foreign atau primary, itu nanti kita akan lihat dari
diagramnya. Oke, jadi hanya ada 2 modul, 2 hari, 1 modul. Lalu untuk sistem penilaiannya bagaimana? Nah, sistem penilaiannya seperti ini. Kita akan menggunakan sistem penilaian dari LKS Nasional, yaitu ada 2 jenis, di mana penilaiannya ada measurement dan judgment. Nah, measurement itu penilaian yang udah pasti. Sedangkan judgment itu adalah penilaian dengan range nilai yang sudah ada. Jadi nanti juri tinggal menilai berdasarkan range yang sudah ada. Jadi semua poin penilaian itu dari JIT, dari kecil-kecil sampai semuanya ada poin penilaiannya. Nanti untuk cara penilaiannya akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan bobot penilaiannya, yaitu 50-50, di mana modul klien itu 50 dan server saya juga 50. Untuk waktu pengerjaan adalah 4 jam. Tidak ada jeda. Jadi nanti kalau misalnya kita mulai dari jam 8 pagi sampai jam 12. Oke. Dan di sini soal akan berubah minimal 30% dari kisi-kisi yang sudah diberikan. Minimal berarti maksimalnya bisa 100% ya. Kisi-kisinya udah dapat semua kan ya? Ya, soalnya seperti itulah kira-kira gambarannya. Oke. Nah, ini adalah bagaimana cara juri menilai. Jadi ada 2 jenis. Yang tadi ada measurement, di mana poin pasti, dan ada judgment, di mana poin itu ada kriterianya. Jadi ada kriteria penilaian mulai dari 0 sampai 3. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang bagaimana juri menilai measurement. Nah, untuk measurement itu sudah jelas. Contoh, di sini di B1 general. Nah, di B1 general ini, itu ada can be access XX modul backend. Nah, XX ini adalah nomor peserta, kemudian modul backend. Nah, kalau misalnya bisa diakses dengan alamat ini, maka akan dapat poin 0,25. Tapi, kalau misalnya nggak bisa diakses, misalnya dia aksesnya namanya beda tuh. Misalnya XX backend doang, nggak ada modulnya. Nah, itu nggak ada poin. Nah, gitu cara penilaiannya untuk measurement. Kayak contohnya nih, skema data use as provided. Jadi, data yang diberikan digunakan sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, itu kalau misalnya ada, itu dapat 0,25. Kemudian DBDAM atau diagram, itu available. Jadi, tadi kan ketika di modul ini, modul server, kan diminta untuk ada ini nih, database diagram nih. Nah, kalau di sini, di database diagram, di sini kan outputnya JPG kan. Nah, kalau kebetulan di penilaian, di sini dimintanya PDF. Jadi, ya nanti sesuai dengan permintaan soal aja. Kalau di soal mintanya PNG, ya PNG, kalau PDF, PDF. Nah, ini sesuai, ada outputnya, otomatis dapat poin 0,25. Kemudian di sini untuk KPI-nya, misalnya sukses, itu dapat poin. Kemudian kalau ada invalid, bisa juga jalan sesuai dengan permintaan. Kayak misalnya di sini 400 ini adalah header-nya, dan oke, dapat poin. Jadi kalau misalnya salah nih, invalid field, tapi di sini tetap 201, itu kan nggak sesuai, ini otomatis nggak dapat poin. Nah, kira-kira seperti itu penilaiannya sampai jumlah poinnya nanti 100. Jadi bisa dibayangkan bagaimana juri menilai dari 0,25, 0,25 di total nanti akan jadi 100 poin penilaian. Kira-kira seperti itu cara penilaian measurement. Jadi intinya kerjakan sesuai soal, ada penilaian. Oke? Ya udah, pasti dapat poin. Kemudian untuk judgment, nah kalau untuk judgment di sini ada jenisnya. Jadi di sini judgment itu nggak sembarangan juri menilai. Jadi dia ada kriterianya. Contoh di sini, penggunaan template HTML. Misalnya template GUI-nya dikasih, kemudian di sini template nggak digunakan, otomatis poinnya dapat 0. Terus template digunakan, tapi nggak ada modifikasi, dapatnya 1. Kemudian template digunakan, tapi ada modifikasi sedikit, dapat poinnya 2. Terus template digunakan dan ada beberapa modifikasi sesuai dengan yang dibutuhkan, nah itu dapat poin 3. Nah, cara penilaiannya tidak sesimpel itu, tidak simpel 1, 2, 3, tapi ada persentasenya. Jadi kita gunakan nilai yang ada di sini per 3 dikali nilai maksimal. Nah, di sini kebetulan nilainya 3 supaya gampang untuk menjelaskan. Jadi misalnya gini, peserta mengerjakan dengan template yang digunakan, kemudian dia ada modifikasi, berarti dia masuk ke 2. Berarti nilainya adalah 2/3 dikali nilai maksimal. Jadi kalau misalnya nilai maksimalnya 1,5, berarti 2/3 dikali 1,5. Jadi hasilnya berapa? Gitu. Jadi di sini adalah perhitungannya. Kalau misalnya sesuai semua, berarti 3/3 dikali nilai maksimal, maka outputnya adalah nilai maksimal. Begitu cara penilaian untuk judgment. Jadi semua penilaian itu udah ada jurinya, tinggal mengikuti dari poin penilaiannya. Nanti di total, ya mungkin sekitar ada
puluhan poin penilaian, bisa sampai 60 biasanya. Nah, itu nanti totalnya adalah maksimal poin yang bisa didapat peserta. Kira-kira seperti itu. Nah, di sini untuk pelaksanaan lomba, jadi ini jadwal nanti mengikuti ya, sesuai dengan eh, waktu dan ya pokoknya persiapan. Kalau misalnya persiapannya sudah oke, udah aman, berarti kita bisa langsung mulai. Nah, di sini diharapkan jam 8 itu kita sudah bisa ready ya. Nah, di sini untuk waktu saya setting sesuai dengan waktu setempat, jadi WITA ya Pak ya, untuk waktunya ya. Jadi di sini waktunya WITA, jadi bukan WIB ya. Jadi saya yang Ya, Pak. mengikuti supaya pelaksanaan lombanya tidak terlalu siang. Jadi di sini untuk persiapannya diharap jam 8 sudah selesai. Kalau misalnya sudah selesai jam 8 kita sudah bisa mulai technical briefing. Jadi sudah bisa briefing untuk soal apa yang dikerjakan pada modul hari itu. Nah, ini maksimal 30 menit untuk penjelasan soal dan pertanyaan tentang soalnya. Kemudian kita jalankan untuk pengerjaan modul klien itu sebanyak 4 jam ya, sesuai dengan tadi waktunya. Jadi kalau kita mulai jam 8 selesai jam 12, kalau 8.30 ya jam 12.30. Kalau misalnya kita mulai jam 9 berarti selesai jam 1. Ya ikutin nanti ketika pelaksanaannya. Ya semoga ketika jam 8 kita sudah bisa langsung mulai, jadi nggak perlu lama-lama. Nah, setelah itu penilaian akan dilakukan oleh juri, jadi peserta nanti komputernya jangan dimatikan, nanti ada akses yang akan diakses dari juri, jadi akan remote komputer peserta masing-masing. Kemudian untuk sistem pengumpulan nanti akan saya jelaskan di akhir, jadi intinya di hari ketika penilaian itu khusus juri. Jadi nanti peserta ada di sekitar lokasi aja, jadi kalau misalnya juri tidak bisa mengakses komputernya, nanti bisa langsung menghubungi peserta yang bersangkutan. Kira-kira seperti itu. Begitu pula untuk hari kedua, di tanggal 27 Mei, jam 8 kita juga persiapan, kalau bisa sudah mulai, dan waktunya sama seperti hari pertama. Nah, kemudian untuk spesifikasi software, nah ini software yang digunakan ya. Jadi di sini software yang digunakan itu pasti kita menggunakan SAM, kemudian ada Sublime Editor, kemudian ada Notepad, ada VS Code, Bracket, Office, Chrome, kemudian PHP Storm, Workbench, dan ini yang baru nih, kita menggunakan Git ya. Jadi nanti di nasional, pengumpulan jawaban kita menggunakan Git. Jadi kita pakai repository. Oke ya. Kemudian di sini ada Composer ya untuk Laravel-nya, kemudian ada Node.js, kemudian ada Postman, dan ada Ultraviewer. Nah, di sini aplikasinya yang akan kita gunakan untuk meremote komputer peserta untuk melihat hasil. Jadi untuk hasilnya saya akan langsung menilai langsung di komputer peserta. Jadi kalau misalnya di situ tidak jalan ya pasti ya dari situ. Kalau misalnya jalan ya pasti jalan. Oke ya. Jadi ini yang perlu diinstal. Jadi nanti ketika pengumpulan nanti akan saya sediakan Google Form pengumpulan hasil. Nanti akan memasukkan user password Ultraviewer-nya biar bisa saya akses. Kemudian memberikan URL GitHub-nya, repositorinya. Nah nanti akan saya jelaskan setelah ini bagaimana teknis pengumpulannya. Kemudian untuk yang menggunakan VS Code, di sini ada beberapa plugin VS Code yang bisa digunakan. Ini saya langsung share saja di chat ya. Silakan kalian buka chatnya. Saya share langsung untuk plugin yang bisa kalian gunakan. Nah, untuk framework yang digunakan karena kita online, jadi silakan kalian nanti install ketika pelaksanaan lomba menggunakan versi yang paling terbaru. Nanti untuk pluginnya silakan kalian lihat, kalian baca. Nah, itu yang diperbolehkan. Oke, kemudian untuk spesifikasi hardware. Nah, di sini spesifikasi hardware-nya ini adalah minimum ya. Jadi kalau misalnya sekolah bisa lebih dari ini ya sangat direkomendasikan. Jadi minimumnya kalau bisa minimal i5 Gen 8 atau lebih tinggi, kemudian RAM minimal 4, kalau bisa 8, 16, 32 ya silahkan, malah lebih bagus. SSD 250, kalau bisa lebih besar juga boleh, jadi biar lebih cepat untuk peserta. Kemudian yang pasti ada kita menggunakan Windows ya, kita tidak menggunakan Apple atau tidak menggunakan Linux ya, jadi semuanya sama, kita menggunakan Windows. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian di sini mouse keyboard tidak boleh menggunakan memori. Jadi ya kalau misalnya mouse dan keyboard itu ya bebas lah dari komputer peserta. Jadi kalau misalnya pakai mechanical juga diperbolehkan. Intinya
senyamannya untuk alatnya. Tapi kalau misalnya untuk monitor itu hanya boleh satu ya, tidak boleh dual monitor ya. Hanya ada satu monitor yang boleh digunakan. Kira-kira seperti itu. Jadi untuk hardware bebas. Intinya minimumnya seperti ini. Kita sarankan kalau misalnya bisa lebih baik, malah lebih bagus. Kemudian karena kita online, jadi posisinya di tempat masing-masing ya Pak ya? Tidak di satu tempat ya? Iya Pak, betul di posisi masing-masing. Oke. Nah, kalau misalnya tempatnya di posisi masing-masing, kita butuh dua kamera ya. Jadi ada kamera depan dan ada kamera belakang. Nah, ini contoh untuk layoutnya. Peserta ada di sini. Yang pertama kamera depan di sini untuk melihat peserta. Kemudian kamera belakang untuk melihat apa yang dikerjakan peserta. Jadi nanti sambil mengerjakan, peserta diminta untuk share screen. Jadi nanti saya tinggal pilih aja dari share screen untuk melihat apa yang mereka kerjakan. Tapi untuk melihat di depan itu tidak ada orang, kita perlu ada kamera. Jadi nanti di belakang peserta dan di depan peserta kita bisa lihat apakah ada orang atau tidak. Jadi di sini ruangan harus steril. Tidak ada orang lain selain peserta untuk pelaksanaan. Kira-kira seperti ini untuk kameranya. Jadi nanti satu peserta ada dua kamera, kamera depan dan kamera belakang. Oke ya, dimengerti ya untuk layoutnya ya. Sama seperti LKS daring sebelumnya, layoutnya masih sama. Nah ini contoh tampilannya seperti ini. Jadi kalau dari depan seperti ini dan dari ya tadi samping seperti ini. Jadi peserta mengerjakan apa itu kelihatan dan kalau di depan ada orang itu kelihatan. Oke. Kemudian untuk teknis pengumpulan hasil, jadi teknis pengumpulan hasilnya kita akan menggunakan Git. Jadi kita menggunakan GitHub pakai repository. Jadi dikarenakan kita masih coba, nanti akan saya berikan form, Google Form, untuk peserta mengupload. Jika tidak bisa menggunakan repo, ya tidak apa-apa, bisa langsung upload. Tapi kalau misalnya sudah bisa menggunakan repo, pasti akan ada poin plusnya. Karena nanti di nasional kita juga menggunakan repo nih. Jadi kalau misalnya di provinsi sudah bisa, berarti nasionalnya tinggal melanjutkan. Jadi untuk beberapa peserta, kalau misalnya belum pernah tahu apa sih itu Git, apa itu GitHub, ya mungkin bisa pelajari bagaimana cara menggunakannya. Karena di nasional, teknis pengumpulannya nanti kita akan menggunakan GitHub. Oke ya. Jadi nanti untuk penamaan foldernya misalnya seperti ini, nomor underscore LKS Kalsel, nanti di dalamnya ada folder nomor modul server dan ada nomor modul client. Nah, begitu pula misalnya nih nomor 2, berarti 02 LKS Kalsel, di dalam foldernya nanti ada folder 02 modul client dan 02 modul server, dan seterusnya. Kira-kira seperti itu untuk penamaannya nanti. Tapi nanti untuk lebih jelasnya, kita akan bahas ketika pelaksanaan lomba, untuk foldernya seperti apa, dan sharing repo-nya seperti apa. Nanti akan dijelaskan ketika pelaksanaan. Yang penting untuk peserta yang belum pernah mencoba repo, belum pernah mencoba untuk menggunakan Git, mungkin bisa coba sekarang karena masih ada waktu ya. Kira-kira seperti itu. Oke. Pak, Kemudian eh, selanjutnya, izin tanya Pak, oh ya silakan Pak. itu nanti pas waktu pelaksanaan lomba, apakah nanti di remote lagi untuk pemeriksaan nggak? Langsung aja. Iya Pak. Jadi untuk mempercepat waktu, nanti saya akan langsung remote Heeh. aja. Jadi nanti kan ketika Oke. pengumpulan saya akan berikan Google Form, di mana di dalamnya nanti ada user dan password dari Ultra Viewer-nya Pak. Jadi nanti saya langsung Oh, remote aja. Nah, nanti pesertanya oke, siap. diminta untuk standby di lokasi. Nanti kalau misalnya saya tidak bisa akses, ya nanti saya akan infokan. Kira-kira seperti itu. Siap Pak. Siap, siap, siap. Jadi nanti setelah selesai lomba, selesai isoma, ya peserta jangan pergi dulu sampai kita selesai penilaiannya. Kira-kira seperti itu. Siap, siap Pak David. Oke, baik. Oke, ada pertanyaan tentang tadi? Apakah ada yang mau ditanyakan tentang mungkin softwarenya atau hardwarenya? Kalau misalnya tidak ada, saya akan langsung bahas nih di kisi-kisinya. Oke, sepertinya tidak ada ya. Sudah jelas ya, karena sudah pernah melakukan waktu di nasional ya, dan tahun-tahun sebelumnya. Cuman bedanya tahun ini di lokasi apa ya, masing-masing ya. Kalau tahun kemarin kayaknya di satu tempat. Oke, di sini saya share untuk PPT-nya yang tadi saya jelaskan, mungkin biar bisa dipelajari. Dan sekarang
saya akan menjelaskan tentang kisi-kisi yang sudah diberikan untuk lomba besok. Jadi di sini ada dua modul yaitu klien dan server. Nah, jadi bagaimana cara membaca soal? Jadi intinya baca aja di sini, disuruh bikin apa. Nah, contohnya di sini you asked to develop game called Shooter using HTML, CSS and develop client-side programming using JavaScript. Nah, jadi di sini diminta untuk membuat game namanya Shooter misalnya. Nah, di sini modulnya waktunya 3 jam. Nah, tapi untuk kita waktunya 4 jam nanti. Kemudian di sini ada, nah ini apa yang diminta, itu ada player name, ada game board, ada gun type, target, total score, timer, dan shoot history. Nah, intinya yang ada di sini itu harus ada. Ini aja ada, meskipun nggak jalan, itu sudah dapat poin. Biasanya seperti itu. Jadi intinya kalau misalnya mau buat game, tiba-tiba, aduh gamenya susah. Tapi lihat aja dari gamenya, kira-kira apakah ada yang bisa dikerjakan, coba kerjakan dulu satu per satu. Jadi kalau misalnya udah lihat, oh gamenya sulit, udah berhenti dulu. Oh enggak, ikutin aja. Di sini walaupun nggak jalan, itu ada poin-poin yang bisa didapatkan. Contoh di sini, di game functionality, ketika game welcome itu ada di tengah. Nah, itu ada aja game welcome-nya di tengah. Contohnya seperti ini. Nah, ini ada game welcome-nya seperti ini. Ada bentuk seperti ini di tengah, sama persis, itu otomatis sudah dapat poin, meskipun nggak ada fungsinya. Kemudian, player bisa masuk ke game setelah memasukkan username dan password. Nah, kalau misalnya itu bisa, otomatis dapat poin. Dan seterusnya bisa dibaca, play game, dan lain-lain, itu ada sekitar 29 poin penilaian. Nah, nanti di juri, penilaiannya nggak cuma segini, biasanya bisa breakdown. Kayak misalnya, di sini, ada penilaian bisa berdasarkan level. Nah, ini ada poinnya untuk ini, ada poinnya untuk ini, dan ada poinnya untuk ini. Jadi, ikuti saja yang ada di soal, otomatis nanti kalau bisa semua, poinnya akan maksimal. Kira-kira seperti itu untuk klien. Jadi di klien ini nggak boleh pakai framework apapun ya. Jadi nggak ada jQuery, tidak ada Bootstrap, semuanya buat sendiri. Dan untuk resource-nya sudah disediakan, kayak contoh di sini, ini untuk gambar-gambar seperti ini udah ada semua, jadi tinggal digunakan saja. Kira-kira seperti itu. Nah, ini contohnya untuk pengumpulan hasilnya, jadi nomor underscore client side. Nah, ini file yang dibuat. Nah, di sini contohnya instruction, file entry should be nomor underscore client side. Berarti ikutin nomornya underscore client side dengan nama filenya index.html untuk gamenya. Saya kira seperti itu. Oke, kemudian modul kedua, modul server. Di mana modul server ini ada dua bagian. Yang pertama ada bagian API atau RESTful. Kemudian yang kedua ada bagian front end. Nah, di sini contohnya di kisi-kisi disuruh bikin apa? Oh, disuruh bikin game online platform. Jadi di sini adalah platform untuk game developer share game yang sudah dibuat. Jadi bukan buat gamenya, tapi bikin platform untuk sharing gamenya. Nah, di situ ada portal untuk developer, ada admin, ada gaming portal. Berarti ada 3 jenis user. Ada user biasa, ada admin, dan ada developer. Kemudian di sini, nah dibuat nih, P1 untuk buat API. Kemudian PS2 diminta untuk buat HTML dan CSS menggunakan JavaScript framework, yaitu Vue atau React.js. Nah, di sini sudah dibilang, sudah dijelaskan, ada Laravel, Vue atau React yang bisa digunakan. Ada template, ada SQL. Kemudian P1, nah, apabila ada user seperti ini, dipastikan ini bisa login. Karena juri akan menilai berdasarkan user yang ada di sini ya. Jadi kalau misalnya peserta menggunakan user yang tidak ada di sini, yang tidak ada di soal, itu dianggap loginnya tidak sesuai. Karena ada poin penilaian di mana user yang ada itu bisa login. Kira-kira seperti itu. Pastikan kalau misalnya ada seperti ini, ikuti sesuai dengan permintaan soal. Usernya misalnya jenisnya ada player, oh berarti player 1, hello world 1 misalnya. Nah, ini ikutin, ini harus ada. Tapi biasanya kalau misalnya mengikuti database yang disediakan, otomatis ini sudah ada nih usernya, tinggal login aja. Oke, kemudian di sini contoh ada autentikasi harus diminta. Nah, di sini diminta nih, generate by Sangstum. Jadi kalau misalnya generate by Sangstum, ya pakai Sangstum untuk tokennya. Jadi jangan menggunakan MD5 atau SH4 atau yang lain. Jadi ikuti permintaan soal. Kalau Sangstum ya pakai Sangstum.
Kemudian di sini contoh outputnya, kodenya apa, kemudian respons bodinya apa. Jadi kalau misal di sini login, ngirim datanya username dan password. Kalau misalnya berhasil, maka status code-nya atau header-nya itu 201. Kemudian responsnya status dan isinya tokennya berapa yang sudah di-generate. Dan di sini untuk pemberian respon itu ikuti permintaan soal. Jadi jangan bikin sendiri. Karena di soal itu misalnya di sini diminta username dulu baru password di bawahnya. Berarti ikuti, berarti username dan password di bawahnya. Jangan dibalik password dulu baru username, itu salah. Jadi ada poinnya juga di situ. Jadi data sesuai dengan permintaan itu otomatis akan dapat poin penilaian. Pokoknya di modul yang kedua ini ikuti soal, nggak usah neko-neko atau nggak usah ditambah-tambahi. Nah kalau misalnya modul yang pertama itu kalian mau diubah-ubah, ubah warna, ubah bentuk itu silakan. Yang penting di permintaan soalnya ada. Nah kalau di sini kalau bisa jangan samakan persis dengan permintaan soal karena ini kan berhubungan dengan data sesuai dengan modulnya server side. Kayak contoh di sini, kalau masukin username password yang salah, maka status code-nya 401. Kemudian statusnya invalid dan ada pesan wrong username or password. Kira-kira seperti itu. Itu semuanya ikutin dan di sini ada URL-nya yang bisa digunakan. Itu bisa diikuti sesuai dengan soal. Intinya, soal kerjakan sesuai, dapat poin maksimal. Selanjutnya setelah API selesai dibuat, peserta diminta untuk membuat front end-nya. Nah nih, Pesto menggunakan Vue atau React untuk front end-nya dengan template yang sudah disediakan. Nah, di sini untuk template-nya itu nanti sudah ada setiap halaman tuh udah ada template-nya, jadi tinggal pakai aja. Jadi nggak usah mikirin template-nya gimana, pakai Bootstrap boleh nggak, pakai Tailwind boleh nggak perlu pikirin itu karena template-nya udah ada. Oke ya, di sini contohnya ada halaman yang harus dibuat seperti sign up, sign in, sign out, kemudian ada home, ada list admin, list user, discover game, detail game, user profile, manage game. Dah, itu aja misalnya. Nah, ikuti sesuai dengan permintaan soal. Nah, ini contoh screenshot dari database yang nanti diekspor. Jadi kalian diminta untuk screenshot database-nya. Jadi kan di sini kan kita bisa lihat oh ada primary key-nya, oh ada foreign key-nya. Kemudian oh di sini data-datanya, total tabelnya ada berapa, nanti juri bisa ngeliat langsung dari ERD-nya, jadi nggak perlu buka database-nya. Kira-kira seperti itu. Kemudian untuk foldernya, nomor underscore modul server, dan di dalamnya ada front end dan ada back end. Kira-kira seperti itu. Oke, apakah ada yang ditanyakan? Untuk apa yang akan kita kerjakan besok? Mungkin ada yang mau nanya tentang hardware, software, atau yang lain. Boleh, silakan. Pak, saya ingin bertanya. Kalau misalnya yang mau bertanya. Ya, silakan Aldo. Untuk postman-nya itu kita buat sendiri atau ada template-nya? Kayak tinggal diekspor aja gitu atau impor? Nah, ini bocoran untuk soalnya nih. Jadi kalau tahun kemarin itu kita sudah sediakan postman-nya. Kalau tahun ini kalian buat postman-nya, tapi sudah ada panduannya. Apa yang harus dibuat? Baik, terima kasih. Oke. Wah, langsung ke soal loh. Dapat bonus. Oke, silakan tanya lagi. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk Laravel-nya ini bisa pakai Laravel 12 atau cuma Laravel 11 ya? Nah, ini kan dikarenakan Laravel-nya baru ya. Kalau kalian lihat di resource tadi yang sudah di-share, itu kan ada kan Laravel-nya 11 sama 12. Bebas kalian mau pakai yang mana? Mau yang 11 atau yang 12? Karena ini kan Laravel Termasuk. 12-nya baru. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oh ya, untuk software dan hardware silakan kalian ini ya install sebelum pelaksanaan lomba ya. Jadi nanti hari H kita nggak install dulu. Jadi yang penting hari H kita langsung mulai lomba aja. Oke. Dan nanti ketika pelaksanaan lomba, nanti kalian share screen ya. Jadi nanti dari Zoom-nya semuanya share screen. Jadi nanti saya lihat apa yang kalian kerjakan langsung dari share screen ya. Jadi apa yang kalian buka, saya tahu semua nanti.
Pak Oke? David nanti apakah masuk ke dalam grup? Ya, Pak? Pak David nanti mau masuk ke dalam grup? Oh, ada grupnya apa ya? Boleh sih, Pak. Jadi Ada nanti Pak. kalau misalnya ada Oke, pertanyaan bisa langsung di grup. oke, siap-siap Pak. Nanti Ya, Pak Frido masuk ke. oke, baik. Biar nggak berulang pertanyaannya. Betul Pak. Bapak Ibu pembimbing, apa ada pertanyaan? Atau udah nggak sabar mau lomba, apa kita mulai aja nih? Para peserta, apakah ada pertanyaan? Kayaknya sudah pada ngerti nih Pak. Iya, Pak. Kalau kalau sudah mengerti sih aman malahan. Iya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin Pak David ada tambahan Pak. Oh iya, Pak. Ini saya buka chat ada satu yang tanya lagi nih, Pak. Untuk Oh ya. React itu installnya boleh pakai Fate atau Kritrek app. Nah, untuk tahun ini kita menggunakan Fate. Jadi kalau misalnya mau pakai Fate silahkan. Cuman kalau mau pakai React app nggak apa-apa juga. Yang penting bisa dibuild ya. Tapi nanti di nasional kita samakan semuanya pakai Fate. Karena untuk daerah-daerah lain juga saya sudah perkenalkan menggunakan Fate. Nah, kalau misalnya kalian buka link yang sudah saya berikan, saya coba share screen ya. Nah, kalau misalnya kalian buka chat yang saya berikan, itu link Google Spreadsheet-nya yang tadi, yang di slide. Nah, di sini kan sudah ada ini ya, link untuk mendownload resource. Nah, ini sebenarnya kita gunakan ketika LKS-nya offline. Nah, tapi dikarenakan LKS-nya online, jadi kita bebaskan peserta untuk langsung install aja, biar fresh. Nah, di sini untuk React-nya dan Vue-nya ini sudah menggunakan Vite. Kalau misalnya dilihat di dalam struktur folder ya. Nah, ini kalau kita lihat di dalamnya sudah pakai Vite. Oke ya. Kemudian di sini kan untuk Postman-nya portable karena ini versi offline, jadi kalian nanti pakai Postman terbaru juga nggak apa-apa. Yang penting Postman. Kan kita kan online nih. Nah, untuk yang diperbolehkan pluginnya atau ini ya yang di React dan Vue-nya itu adalah Axios dan router ya untuk masing-masing. Jadi kalau misalnya Vue berarti Vue router, kalau di React router DOM, kemudian tambahannya Axios. Nah, kalau Laravel-nya yang dibolehkan tambahan library tambahan itu Sangsub. Udah itu aja. Selain itu kalau misalnya saya cek ternyata menggunakan plugin lain atau ada tambahan lain, langsung kita coret. Kira-kira seperti itu. Oke, apa ada lagi yang mau ditanyakan? Oh, saat pelaksanaan lomba itu boleh open internet lah. Kalau nggak ada internet, saya gimana ngakses hasil kalian? Maksudnya buka googling pakai AI atau semacamnya. Kalau pakai AI jangan ya, ChatGPT dan lain-lain jangan. Kalau misalnya untuk googling baca dokumentasi boleh sih. Kan kita kan online nih, jadi nggak bisa kita tutup. Jadi nanti apa yang kalian kerjakan itu kan nanti kalian share screen ya. Jadi saya bisa tahu kalian buka apa. Jadi biasanya saya nggak kasih warning, tapi nanti sudah saya catat sih apa yang dibuka. Jadi pastikan kalau misalnya kalian mau browsing boleh, yang penting jangan buka AI. Jadi nanti tinggal soal tulis aja nanti langsung jadi. Jangan. Cuman kalau misalnya mau browsing tentang apa itu dokumentasinya diperbolehkan. Nah, itu keunggulan kalau online itu tuh. Kalau offline nggak bisa kan? Kalau offline itu kita tutup semua tuh. Nah, berarti dilarang pakai AI ya Pak. Iya, dilarang sekali. Izin bertanya, untuk Git-nya menggunakan repo masing-masing atau repo khusus untuk pengumpulan? Ya, nanti menggunakan repo masing-masing aja, nanti saya di-invite aja. Nanti kalau misalnya reponya dibuat publik, peserta lain bisa lihat kan, karena formatnya sesuai itu tadi. Nomor, underscore, LKS, Kalsel. Nah, nanti
kalian buat reponya, jangan dibuat publik, nanti invite saja email saya. Nanti emailnya saya berikan ketika pelaksanaan lomba aja. Saya kira seperti itu. Jadi bonusnya online ini Pak, kita open internet, jadi boleh browsing, tapi jangan kebablasan ke AI. Siap, siap. Yang penting tadi share screen-nya ya Pak ya. Ya, yang penting nanti Nah, ketika pelaksanaan share screen semua peserta, jadi apa yang mereka buka saya bisa lihat nanti. oke. Nah, ini waktu pada pelaksanaan lomba, pembimbing dilarang masuk area sekitar ya Pak ya. Iya Pak, benar. Kalau misalnya peserta mau bawa snack, mau bawa minuman dipersilahkan. Yang penting pembimbing atau pokoknya intinya ruangannya steril. Kalau misalnya mau ada izin mau keluar ke WC, ya kalau bisa sebelum lomba. Tapi kalau misalnya udah nggak bisa ditahan ketika lomba ya boleh keluar sebentar. Yang penting ruangan lomba itu kosong. Tidak boleh ada orang lain. Makanya ada 2 kamera tadi ya, kamera belakang dan kamera depan. Saya kira seperti Berarti itu kalau izin ke WC waktunya tetap jalan ya Pak ya. ya, tidak ada pengurangan waktu. Jadi sesuai dengan waktu yang berjalan. Oke, siap. Ada lagi Bapak Ibu pembimbing atau para peserta? Oke, ada yang mau bertanya lagi? Atau mau coba-coba langsung mau bikin repo ya silahkan. Kalau tidak ada nanti kita diskusi di grup aja ya Pak ya. Oke, baik Pak, siap. Nanti ditambahkan pada. Oke. Untuk TM hari ini kayaknya sudah berakhir ya Pak. Oke, Sudah baik. 1 jam. Ah. Mungkin nanti ada tambahan apabila ada pertanyaan nanti kita sharing di grup ya sama-sama. Oke. Cukup Pak David? Baik, cukup Pak. Ya mungkin dari Oke. saya cukup. Terima kasih untuk yang sudah hadir. Selanjutnya saya serahkan ke panitia. Saya akhiri. Sebentar Assalamualaikum. Pak, ada tambahan dari Aldo itu jadi kami sudah install Laravel atau install waktu pada Oh, waktu pelaksanaan. waktu pelaksanaan aja. Jadi kan nanti kan kita ada briefing soal kan. Nah, waktu briefing install aja. Oh, Jadi oke. baru Berarti nanti diinstal waktu pelaksanaan. ya waktu pelaksanaan aja. Oke, mungkin saya akhiri apa ya? Permisi Ya Pak. Pak David, Oh iya, ada lagi. Oh, ada. mohon maaf Pak David. Oh iya, silakan. Izin bertanya, untuk GitHub itu Ya, anak-anak boleh menggunakan tools Git Bash atau menggunakan Git bawaan dari Visual Studio Code-nya langsung? bebas Pak. Bebas Yang, ya? yang penting ada repo. Baik, terima kasih. Kalau tidak ada lagi ya Bapak Ibu ya, kita sambung di grup aja Oke, biar nanti Pak David menjawab pertanyaannya. baik. Oke, cukup dulu untuk TM hari ini. Saya akhiri selaku panitia undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. sampai jumpa.